Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Selamat sore adik-adik sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang pembagian ilmu hadis dan struktur hadis. Baik, sejatinya kawan-kawan sekalian, ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Dan saya rasa teman-teman juga sudah tidak asing dengan pembagian ilmu hadis ini. Yang pertama dikenal dengan ilmu hadis riwayah, dan yang kedua dikenal dengan ilmu hadis dirayah. Nah, pada hadis itu nanti akan kita lihat ada beberapa bentuk atau beberapa struktur ya, bahwa dalam satu rangkaian hadis yang sempurna itu akan terdiri dari beberapa bagian atau yang kita sebut pada perkuliahan kita saat ini dengan istilah struktur hadis. Nah, pembagian ilmu hadis tadi yang saya sebutkan ada dua, yakni ilmu hadis riwayah yang pertama dan yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah dan apa yang dimaksud dengan ilmu hadis dirayah? Yang pertama yang disebut dengan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang proses periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Ini adalah definisi pertama. Sebetulnya ada definisi yang lain, tetapi hampir sama ya. Definisi yang kedua biasanya menyebutkan ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Nah, kedua definisi yang saya sampaikan tadi memberikan konotasi bahwa objek pembahasannya adalah perkataan Nabi atau perbuatannya atau bahkan sifat-sifat Nabi atau ketetapan Nabi itu sendiri. Nah, artinya di sini memang pada ilmu hadis riwayah yang menjadi fokus adalah matan atau isi hadis itu sendiri. Nah, nanti soal matan kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. Nanti matan yang mana sih dalam hadis itu disebut matan. Tetapi kembali kepada definisi ini bahwa sebetulnya yang dipelajari oleh hadis riwayah, ilmu hadis riwayah ini adalah matannya, matan hadisnya. Sehingga melalui ilmu ini objeknya adalah diri Nabi itu sendiri ya, dari segi perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau, bahkan sifat-sifat beliau yang nantinya diriwayatkan secara teliti dan berhati-hati. Nah, pokok pembahasan ilmu hadis riwayah ini adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasul dilihat dari segi periwayatannya, yaitu ya matan tadi. Yang saya sebutkan itu menjadi pokok bahasan ya. Nanti matannya itu berbicara seperti apa. Apa sih sesungguhnya yang diucapkan Nabi di matan itu tentang apa misalkan. Kemudian apakah bentuknya contoh atau teladan dari perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi yang pernah diberikan kepada sahabat mungkin yang pernah menanyakan sesuatu atau respon Nabi yang terkandung dalam matan hadis itu. Nah, apa sebetulnya tujuan mempelajari ilmu hadis riwayah? Banyak. Beberapa di antaranya adalah untuk memelihara sunnah dan menjaganya dari kesalahan periwayatan dalam menginformasikan segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Bisa juga tujuan daripada mempelajari ilmu hadis riwayah ini adalah untuk menyebarluaskan hadis kepada seluruh umat, misalkan sebagai materi atau konten dakwah ya, isi muatan daripada dakwah yang memang tujuannya untuk menyebarkan sunnah Nabi, kemudian untuk meneladani akhlak Nabi. Jadi memang kalau kita membaca hadis itu, kita harus menyadari bahwa yang namanya hadis itu
ada asbabul wurudnya, sebab-sebab kenapa muatan hadis itu seperti itu. Karena bisa jadi nanti dalam ilmu hadis itu atau dalam muatan hadis itu sebetulnya hanya tertuju pada sebagian orang, tidak secara umum, atau bahkan sebaliknya, begitu. Kemudian maksud daripada kandungan hadis itu sendiri apa, gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kajian ilmu hadis riwayat. Nah, yang kedua itu adalah ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis diroyah ini dipahami sebagai eh, artinya pengetahuan ya, diambil dari kata daro yadri darian, diroyatan atau diroyah. Itu artinya pengetahuan. Nah, dengan demikian yang dibahas dalam ilmu ini adalah dari segi pengetahuannya, yaitu pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis itu sendiri. Nah, di dalam ilmu hadis diroyah ini juga dipahami ya sebagai kumpulan kaidah-kaidah dan permasalahan-permasalahan yang berfungsi untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu hadis. Kan kita mengenal ya ada hadis-hadis itu yang bisa dijadikan hujah dalam apa masalah hukum atau ada hadis yang justru tidak bisa untuk dijadikan hujah untuk hukum, tetapi pada kondisi yang lain hadis yang tidak bisa dijadikan hujah hukum itu tadi masih bisa digunakan, misalkan untuk sebagai penyemangat dalam ibadah, misalkan. Nah, itu bisa. Nah, itu kita melihat derajat daripada hadis itu seperti apa. Nah, itu melalui ilmu hadis diroyah gitu. Nah, ilmu hadis diroyah ini untuk melihat apa hadis itu derajatnya bisa diterima atau tidak, itu nanti akan dilihat dari segi orang yang meriwayatkan ataupun dari segi cara periwayatannya, ya. Nanti kita lihat langsung kita contohkan di eh, apa rangkaian hadis yang lengkap. Ini adalah definisi dari ilmu diroyah yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian definisi yang kedua dari Ibnu Akfani adalah ilmu hadis diroyah itu merupakan ilmu yang dapat mengetahui hakikat suatu riwayat dan syarat-syaratnya, macam-macamnya, serta hukum-hukumnya. Dengan ilmu itu pula dapat diketahui keadaan para rawi, syarat-syaratnya, serta segala hal yang berhubungan dengannya. Jadi dari pengertian ilmu hadis diroyah ini sudah jelas bahwa sesungguhnya dalam mempelajari suatu hadis itu antara ilmu hadis riwayah terkadang memang tidak bisa kita pakai ilmu hadis riwayah saja ya, tetapi untuk menguji kesahihan hadis, derajat hadis, itu dibutuhkan piranti ilmu yang disebut dengan ilmu hadis diroyah. Maknanya apa? Maknanya bahwa sebetulnya ada satu eh, proses penelitian hadis itu ya, kita biasa menyebutnya dengan takhrij hadis misalkan. Nah, itu akan melibatkan kedua ilmu ini. Jadi betul-betul memberikan pemahaman komprehensif terhadap eh, derajat hadis ini, bagaimana hadis ini bisa digunakan atau tidak, apakah hadis ini sahih atau tidak, sampai muncul ada istilah hadis-hadis yang seperti itu ada ilmunya, yakni ilmunya yang yaitu yang disebut dengan ilmu hadis diroyah itu sendiri, kemudian yang satunya ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis diroyah akan meneliti sisi daripada dapat diterima atau tidaknya, nanti yang dinilai itu sebetulnya sampai menghasilkan konklusi bahwasanya hadis ini dapat digunakan atau tidak, itu komposisinya yang akan diuji adalah mulai dari perawinya. Apakah perawi itu memenuhi syarat sebagai seorang perawi, apakah terjadi pertemuan antara perawi satu dan perawi yang lain dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau riwayah itu dari sisi matannya. Nah, sampai di sini pokok bahasan ilmu diroyah itu apa saja? Yang pertama adalah sanadnya. Dilihat dari segi keadaan pribadi rawinya. Yang pertama. Nah, keadaan pribadi rawi ini maksudnya kalau teman-teman pernah melihat hadis yang lengkap diawali dengan nama-nama orang yang menyampaikan hadis, itu disebut rawi. Nah, itu kita melihat melalui ilmu hadis diroyah biografi daripada masing-masing perawi ini. Satu. Yang kedua,
penilaian terhadap jarah wa ta'dilnya. Maksudnya ada cacat atau tidak daripada si masing-masing perawi ini berdasarkan berdasarkan penilaian dari kritikus hadis. Jadi memang ada ulama-ulama khusus yang menyusun kitab kritikus hadis itu, jarh wa ta'dil, yang isinya misalkan ada salah seorang perawi, kemudian dikenal perawi ini oleh seorang kritikus hadis, apakah dia dobit misalkan, ataukah dia dianggap pernah melakukan perbuatan tercela, atau dia kadzab, atau seperti apa. Nah, itu nanti ada penilaiannya tersendiri. Nah, itu yang disebut dengan keadaan pribadi rawi. Yang kedua, mutasil atau munqati'-nya. Mutasil itu bersambung atau tidak, ya, antara satu perawi dengan perawi yang lainnya. Berarti kalau mutasil itu dianggap mutasil kalau perawinya itu misalkan terjadi pertemuan atau terjadi relasi guru dan murid antara satu perawi dengan perawi selanjutnya. Tapi kalau dia munqati' berarti memang di biografinya itu tidak ditemukan, tidak tercatat bahwa orang selanjutnya di dalam rangkaian sanad itu eh, terjadi ada relasi guru murid begitu. Nah, itu bisa jadi eh, munqati gitu ya. Nah, atau ali nazilnya banyak tidaknya perawi yang kemudian sampai kepada Nabi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah matannya, dilihat dari segi sahih atau dhaifnya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan matan suatu hadis. Nah, kegunaan mempelajari ilmu hadis diroyah ini apa? Pertama, seseorang dapat membedakan antara hadis yang dapat diterima dengan hadis yang ditolak. Ini, kawan-kawan sekalian, kalau tidak memahami ilmu hadis, terkadang kita ini menggunakan hadis atau menganggap sesuatu itu dianggapnya hadis, padahal ternyata bukan. Udah dijadikan konten dakwah, misalkan ya, menjadi sandaran ketika berdakwah, misalkan. Tetapi ternyata itu bukan hadis gitu, atau sesungguhnya itu tidak boleh dijadikan hujah gitu. Karena tidak semua yang populer itu adalah hadis. Terkadang ada yang populer itu dia adalah kata mutiara ya gitu. Jadi bukan karena bahasa Arab gitu kemudian kadang-kadang orang menyebutnya hadis padahal belum tentu itu adalah hadis gitu. Nah, jadi untuk menguji, melihat apakah ini betul hadis, apakah ini hadis yang sahih, apakah ini hadis yang dhaif atau maudhu misalkan. Nah, itu kita memerlukan piranti ilmu ini gitu. Nah, seseorang tidak akan bisa membedakan antara hadis yang diterima dan ditolaknya dengan mempelajari ilmu hadis riwayah tanpa disertai ilmu hadis diroyah, ya. Yang kedua, di dalamnya sama, yaitu membahas kaidah-kaidah yang berfungsi untuk mengetahui diterimanya atau tidaknya suatu hadis, baik dilihat dari sisi perawi atau riwayahnya, pembagian hadis kepada sahih, hasan, dan dhaif, membahas kaifiat tahammu wal ada, ilmu jarh wa ta'dil, dan yang lainnya. Nah, kemudian dalam satu rangkaian itu tadi kan ilmu ya, pembagian ilmu daripada ilmu hadis, ada riwayah, ada diroyah. Nah, dalam satu hadis itu yang lengkap, yang sempurna susunannya, itu memiliki struktur atau komponen, adik-adik sekalian. Nah, komponennya apa? Yang pertama, hadis yang lengkap itu ada rawi, sanad, dan matan. Atau sanad, matan, dan rawi. Biasanya urutannya begitu. Nah, apa sebetulnya sanad, matan, dan rawi ini? Nah, yang pertama rawi. Rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakal al-hadis ya. Jadi dia penukil hadis, itu disebut rawi. Nah, pada setiap sanad atau sanad itu adalah rantai-rantai periwayat ya, itu orangnya disebut rawi. Sedangkan yang saya sebut dengan tobakoh itu misalkan tingkatan, ada dalam satu rangkaian itu akan ada yang disebut sahabat, akan ada yang disebut tabiin atau tabiut tabiin gitu ya. Nah, namun
Pada umumnya, rawi ini dia merupakan orang yang terakhir yang membawa hadis itu untuk disajikan kepada orang banyak ya. Contohnya, misalkan kalau Anda membaca hadis, kemudian di akhir hadis, di akhir matan hadis, itu ada tulisan kecil bertuliskan rawahu Muslim, rawahu Bukhari, dan lain-lain. Nah, itu disebut perawi. Jadi orang yang terakhir membawa hadis itu disebut perawi. Nah, yang kedua ada istilah sanad. Biasanya sanad ini akan muncul berbarengan dengan istilah isnad, musnid, dan musnad. Ya, supaya tidak bingung saya paparkan juga di sini. Yang pertama sanad atau isnad. Sanad atau isnad itu artinya adalah sandaran. Secara bahasa ya, atau tempat kita bersandar, dan arti yang lain yaitu sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi. Jadi sanad itu adalah rangkaian perawi, adik-adik sekalian. Jadi rangkaian-rangkaian perawi yang berantai itu disebut dengan sanad. Kenapa disebut sanad? Karena nanti satu orang akan menyadarkan kepada orang sebelumnya, kemudian akan menyadarkan lagi kepada orang sebelumnya. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi. Begitu. Misalkan nih contoh gampangnya adalah saya bertemu dengan salah seorang dari Anda di kelas, kemudian saya bilang, tadi saya bertemu dengan si A. Dia bilang begini, begini, begini. Nah, itu berarti saya menyandarkan berita yang saya sampaikan itu kepada orang yang saya temui sebelumnya. Nah, itu artinya sandaran atau sanad ya. Kemudian yang kedua ada musnad. Musnad itu bentuk isim maf'ul dari kata kerja asnada, yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada yang lain. Dapat juga berarti hadis yang bersambung sanadnya dari para perawinya sampai kepada akhir sanad. Nah, ini sebetulnya kawan-kawan sekalian, ada yang tidak membedakan antara sanad dengan musnad, begitu. Kemudian contohnya adalah misalkan adanya kitab-kitab hadis yang dirawat oleh sahabat. Misalkan kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini kebetulan Imam Ahmad bin Hambal itu menggunakan istilah musnad begitu. Yang ketiga ada musnid ya. Nah, musnid ini kawan-kawan sekalian, musnid ini kawan-kawan sekalian merupakan isim fa'il dari asnada yusnidu yang berarti orang yang menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Nah, biasanya musnid ini juga dipakai istilah untuk menyebut perawi. Setiap perawi yang tadi saya sebut rawi itu juga terkadang disebut dengan istilah musnid gitu. Nah, apakah ia mempunyai pengetahuan tentang sanad tersebut atau tidak pengetahuan tentang sanad tersebut, tetapi hanya sekedar meriwayatkannya saja, itu disebut dengan musnid. Jadi ini hanya beda istilah saja, tetapi penggunaannya itu terkadang ada orang yang menggunakan musnid istilahnya atau orang yang menyebutnya dengan perawi. Selanjutnya ada matan hadis. Matan ini artinya tanah yang meninggi ya. Maksudnya adalah sebuah pesan yang ditinggikan. Nah, secara istilah, matan itu materi atau lafaz yang ada di hadis, jadi kontennya. Nabi itu menyampaikan apa sih dalam satu hadis? Nah, diksi hadis itulah yang disebut dengan matan hadis. Nah, berikut ini adalah contohnya dari yang disebut dengan sanad, matan, dan rawi. Ya, ini ada hadis yang berkaitan dengan muamalah. Ya, haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Laits an Uqail, qala qala ibnu Syihab, fa akhbarani Urwah ibnu Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi qalat wastajara Rasulullah wa Abu Bakrin rajulan min bani Dil hadiyan khirritan wa huwa ala dini kuffar Quraisy fadafa'a ilaihi rahilatayhima wa wa'adahu ghara thawri ba'da thalathi layali
birahilatayhima subha thalath. Nah, berkata kepada kami Yahya bin Bukair ini berkata kepada kami Yahya bin Bukair berkata kepada kami Al-Laits dari Uqail berkata Ibnu Syihab kemudian mengabarkan kepada kami Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi berkata Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani Ad-Dail dan dari Bani Adi bin Adi sebagai penunjuk jalan. Padahal ketika itu ia masih beragama dengan agama orang kafir Quraisy. Lalu Nabi dan Abu Bakar menyerahkan unta tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk bertemu di Gua Thaur setelah 3 hari. Lalu orang tersebut pun datang membawa kedua unta tadi pada hari ketiga pagi-pagi. Nah, sekarang dari hadis tadi, bagaimana strukturnya? Ini ya, ini hadis tadi. Yang dimaksud sanad pada hadis ini adalah rangkaian rantai perawi. Nah, ini yang disebut rantai perawi adik-adik. Yahya bin Bukair ini adalah perawi. Al-Laits ini juga perawi. Uqail ini juga perawi. Ibnu Syihab ini juga perawi. Kemudian Urwah bin Zubair ini juga perawi. Dan yang terakhir atau yang paling awal menyampaikan hadis itu adalah Aisyah gitu. Kemudian ini adalah zaujan Nabi, ini keterangan saja ya bahwa Aisyah yang dimaksud adalah Aisyah istri Nabi begitu. Nah, ini serangkaian ini yang saya blok merah ini adalah disebut sanad. Kalau orang per orangnya ini disebut dengan rawi. Ya, orang per orangnya ini disebut dengan perawi hadis. Ya, sedangkan untuk seluruh rangkaiannya mulai dari yang pertama disebut sampai yang terakhir disebut ini disebut dengan sanad hadis. Perlu diketahui bahwa ketika ditanya yang mana sebetulnya yang pertama kali yang pertama menyampaikan hadis itu dilihatnya dari sini dari yang paling akhir ya. Ini yang justru yang di awal hadis ini ya. Ini adalah orang terakhir sebelum kemudian nanti di sebelah sini ini adalah periwayatnya. Ini kan hadis ini saya ambil dari kitabnya Bukhari ya. Berarti di sini nih sebetulnya ada Bukhari. Kemudian Bukhari mendapatkan hadis ini dari Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair dapat hadis ini dari Al-Laits. Al-Laits mendapatkan hadis ini dari Uqail. Uqail dapat hadis ini dari Syihab. Syihab dari Urwah bin Zubair. Kemudian Urwah bin Zubair dari Aisyah. Aisyah kemudian menyampaikan bahwa dia pernah melihat Nabi ini seperti ini. Ini matanya. Ini disebut sanad, jelas ya. Jadi rangkaian hadis ini disebut sanad. Yang kedua, ini disebut dengan matan. Yang mana matannya? Matannya adalah konten, isi atau muatan hadis ya. Muatan hadisnya apa? Ini wastajara Rasulullah wa Abu Bakrin rajulan min Bani Til hadian khirritan sampai seterusnya sampai akhir. Selesai. Nah, ini muatan hadisnya. Jadi kalau orang mau melihat kandungan hadisnya itu dilihatnya dari sini. Itu, ya. Nah, saya kembali dulu ke sanad. Masing-masing sanad ini kawan-kawan sekalian, ya. Ini ada biografinya, ya. Ini yang tadi disebut di diroyah tadi ya. Itu ada periwayatnya. Sorry, ada biografinya. Kemudian masing-masing daripada perawi ini dia akan ada namanya pada kitab Jarh wa Ta'dil, yaitu kitab yang menyampaikan apakah Yahya bin Bukair ini dikenal sebagai perawi yang seperti apa? Apakah dia dikenal sebagai perawi yang memiliki hafalan yang kuat? Kemudian dia dianggap orang yang soleh ya dan lain sebagainya itu ada pada Jarh wa Ta'dil tadi gitu, ada kecacatan atau tidak, dia pelupa atau tidak, dia dikenal sebagai pembohong atau tidak. Nah itu nanti akan berpengaruh terhadap kualitas hadis yang disampaikan. Nah, ini setiap orang ini pada
ilmu diroyah biasanya akan dikupas satu persatu ya riwayatnya itu. Kemudian eh nah, pada sanad ini kan kita juga melihat nih ada kalimat haddatsana an qala akhbaroni. Nah, ini disebut dia sebagai penghubung hadis ya. Nah, yang akan nanti akan menentukan juga sebetulnya antara Yahya dan Laits ini mereka terjadi pertemuan atau tidak. Baik, haddatsana ini dia akan menjadi pertanda apakah antara satu perawi ini dengan perawi selanjutnya itu dia bertemu atau tidak atau hanya mendengarkan dari orang lain. Nah, itu bisa dilihat nanti dari sini. Misalkan kata haddatsana ini Imam Bukhari mengatakan bercerita nih kepada saya atau pada kami Yahya bin Bukar. Berarti kalau berceritakan ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, udah pasti mereka itu terjadi liko atau pertemuan begitu. Nah, kalau an ini belum tentu terjadi pertemuan. Begitu seterusnya. Kalau akhbaroni ini sama seperti hadasana. Dan ini nanti juga akan menentukan relasi antara Yahya dan Laits itu. Nah, sebetulnya Yahya dan Laits ini di dalam biografinya dikenal sebagai relasi guru murid atau tidak. Harusnya yang menjadi guru itu Al-Laits. Al-Laits menjadi gurunya Yahya ibn Bukair. Karena dia dapat hadisnya dari Laits. Begitu juga nanti Uqail. Uqail ini juga jadi guru atau orang yang pernah memberikan hadis kepada Al-Laits. Begitu seterusnya sampai kepada Aisyah. Nah, ya selanjutnya ini matan, konten hadisnya. Biasanya pada matan itu ada asbabul, biasanya ada matan-matan yang eh, ada asbabul wurudnya ya. Nah, seperti ini kan juga ada asbabul wurudnya. Dia bercerita dulu gitu Aisyah bahwa Rasulullah dan Abu Bakar itu pernah gitu kan menyewa seseorang untuk menunjukkan jalan dari salah seorang suku gitu ya, suku yang dia masih kafir Quraisy gitu. Dan ini sebetulnya matanya bercerita tentang bahwa boleh bertransaksi antara muslim dan non-muslim pada yang sifatnya muamalah. Nah, kemudian yang terakhir rawi. Nah, kalau tadi ini saya orang per orang saya sebut rawi juga, tetapi dalam satu rangkaian ini disebut sanad, maka rawi itu biasanya merujuk pada yang terakhir. Nah, ini adalah di Rawahul Bukhari. Ada di kitab Bukhari berarti perawinya adalah Bukhari. Kalau ada di kitab Imam Ahmad bin Hambal ya berarti perawinya adalah Ahmad bin Hambal. Kalau ada di Muslim ya berarti perawinya adalah perawi terakhirnya adalah Imam Muslim. Kalau muttafaqun alaih berarti dia perawinya adalah Imam eh apa muttafaqun alaih berarti memang eh, para imam setuju terhadap hadis ini begitu ya atau sahihain misalkan. Nah, berarti di Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih pasti sudah ada di Imam Bukhari dan Muslim. Begitu. Semoga dari sini mencerahkan apa yang dimaksud dengan ilmu hadis, riwayat diroyah, kemudian struktur hadis. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan di grup pembelajaran yang sudah ada atau pada e-learning yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.